Baik, selamat pagi semuanya. Pada video ini kita akan mencoba membahas terkait dengan web host management, yaitu WHM dan cPanel. Nah, rencananya sih sampai sedetail ini. Nah, kita mulai dari VPS dan domain, kemudian instalasi sampai nanti benar-benar bisa digunakan untuk sebagai hosting dan bisa diuji coba. Oke, seperti itu. Sebelumnya kalau belum tahu apa itu WHM, nanti bisa search di Google ya. WHM. Nah, WHM itu web host manager. Jadi sebenarnya software yang digunakan untuk memanajemen server, khusus lagi untuk hosting atau intinya untuk memanajemen server. Nah, itu nanti tampilannya berupa web. Jadi tidak perlu menggunakan terminal untuk mengatur server. Nah, nanti di sini juga akan menggunakan cPanel. cPanel itu nanti biar member atau admin bisa konfigurasi melalui cPanel. Nanti silakan dicoba-coba. Nah, hari ini kita sudah ada persiapan. Yang pertama, saya sudah ada VPS di sini. Ini IP-nya. Ini kemarin. Dan sudah diinstal Alma Linux 9 ya. Oke, ini untuk uji coba untuk keperluan testing atau training. Kemudian domain. Nah, domain contohnya di sini sudah beli juga. Atau saya juga menyediakan domain yang lain untuk uji coba atau testing. Seperti itu. Jadi persiapannya yaitu kita harus punya VPS. Kalau belum ada, silakan order dulu kalau mau coba. Kemudian domain juga. Kemudian instalasi. Nah, kalau di VPS kita pilih Alma Linux aja, karena Alma Linux itu bisa disebut sebagai penggantinya CentOS ya. Kalau proyek CentOS kan sudah nggak lanjut. Nah, alternatifnya bisa menggunakan Alma Linux. Karena cPanel bisa di Alma Linux. Kemudian kalau sudah, baru kita lanjut ke instalasi cPanel di Alma Linux. Oke, kita langsung login. Saya buka terminal. Saya gedein. Pertama kita perlu login ke VPS. Jadi ini VPS-nya. Kita copy. Ini ya, pakai root. Tergantung data VPS-nya ya. Intinya kita login ke VPS. Ini peringatan kalau pertama kali login, kita ketik yes, enter, kemudian masukkan password. Oke, ini sudah login, sudah berhasil login. Kalau kita cek, ini di root, itu ya. Kemudian instalasi, kita bisa mengikuti install. Nah, ini contohnya. Kita pakai contoh yang ada di rumah web. Ini penjelasannya terkait Alma Linux. Oke, kemudian kenapa harus upgrade ke Alma Linux? Karena CentOS kan sudah nggak berlanjut, jadi penggantinya itu bisa kita alternatifnya menggunakan Alma Linux. Kemudian ini cara instalasinya. Ini persiapannya minimal ini ya. Minimal Alma Linux 8 atau 9. Kemudian VPS-nya minimal RAM 1 GB. Kemudian CPU-nya minimal 1 core dan lain-lain. Oke, seperti itu. Kita coba praktekkan. Nah, ini kalau kita coba cek, ini kalau nggak salah ada 2 core CPU,
kemudian memorinya 8. Oke, kita coba praktekkan. Pertama ini, kita ubah atribut resolve-nya. Ini untuk mencegah melakukan update resolve conf ya. Kemudian langkah kedua, kita update Alma Linux-nya. Karena setelah instalasi biasanya ada yang perlu diupdate gitu ya. Nah ini agak lama, kita tunggu aja. Ini saya pause dulu. Oke, proses update-nya udah selesai, ini udah komplit. Kemudian langkah selanjutnya, ini untuk memastikan ini ya, firewall-nya harus disable dulu. Nah, kita bisa cek status ininya ya, firewall-nya. Nah ini enggak ada, berarti kita bisa lanjut. Kemudian dipastikan Linux-nya itu dinonaktifkan. Kita cek. Nah di sini kan Linux-nya itu disable, sudah tidak aktif. Kemudian install paket pendukung, yaitu pertama Perl. Ini perintahnya. Kita jawab Y. Dan ini akan menginstal Perl-nya. Oke, sudah selesai. Kemudian install core. Oke, ini juga sudah ada. Kemudian ini hostname-nya kalau mau diganti ya. Misalnya menggunakan server apa? Ini kan ABC system misalnya. Nah ini kebetulan nama domainnya ABC System, jadi saya namai misalnya server.abcsystem.site. Oke, setelah itu, nah ini disuruh menonaktifkan network managing service. Nah ini kalau ya sih otomatis, udah otomatis, jadi kita lanjut aja. Kemudian kita coba install ini. Oke, ini sedang jalan, kita tunggu.
Ini mungkin agak lama. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini ada warning ya. Ini kernelnya diubah dari 331 sekian menjadi 37 sekian. Nah, ini sebenarnya kita disuruh ngecek dulu apakah kompatibel atau enggak. Oke, kita anggap aja ini oke lah ya. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu reboot, di restart VPS-nya. Oke, ini sedang di restart, kita tunggu sebentar.
Kalau sekiranya sudah up servernya, kita coba akses lagi. Sepertinya belum up. Kita tunggu dulu. Intinya instalasi cPanelnya ini sudah selesai ya, sudah komplit. Kemudian nanti kita bisa manage via port 2087. Kita coba lagi. Oke, ini belum up. Kita tunggu dulu ya. Saya pause dulu. Oke, ini sudah. Kita coba login. Masukkan password, enter. Oke, ini sudah oke ya. Udah login ke server. Kemudian kita coba cek apakah cPanelnya sudah bisa diakses atau belum. Caranya akses IP dengan port yang tadi. Portnya itu ini 2087. Nah, ini karena kalau kita menggunakan DNS itu belum dikenali, jadi kita tambahkan dulu record ini server abcsystem.site ini agar menuju ke IP server. Kita masuk ke domain, kemudian ini di domain manager ya, kemudian kita tambahkan record server. Ini contohnya di Niaga Hoster yang mengarah ke IP VPS. Sebentar. Oke ya, jadi di sini kita sudah menambahkan record berupa server ke IP VPS. Jadi nanti biar kita bisa akses menggunakan ini server. Oke, kita coba akses cPanelnya. Caranya kalau pakai IP berarti IP kemudian port 2087. Ini sesuai dengan yang ini ya, yang pas kita instalasi nih. Dan enter. Nah, maka masuk ke WHM. Nah, ini sebagai informasi, sebelumnya saya sudah mengaktifkan lisensi trial di server ini, makanya ini sudah terdeteksi sebagai server trial. Nah, untuk kalian yang belum pernah mengaktifasi, nanti caranya seperti ini. Jadi setelah instalasi selesai, kita coba login ya. Login ini pakai root, masukkan password rootnya. Nah, setelah masuk, nanti tampilannya seperti ini kalau belum pernah diaktifasi ya. Jadi ada legal dokumen, ini saya gedein. Nanti kita pilih
checklist, kemudian continue, kemudian login to cPanel Store. Ini untuk mendapatkan lisensi trialnya. Kalau belum pernah login atau belum pernah punya akun, silakan create akun. Tapi kalau sudah punya akun, tinggal login. Setelah login, maka nanti lisensi trialnya akan aktif. Kemudian server setup, diisikan kontak, email, kemudian sama name server. Nah, name server ini nanti kita setting lagi sebenarnya. Setelah finish, masuk ke sini, tinggal klik save setting. Maka kita akan masuk ke sini. Nah, tadi videonya terputus karena monitor saya mati ini. Oke, intinya sampai tahap ini kita sudah berhasil menginstal WHM dan cPanel di Alma Linux VPS kita. Seperti itu ya. Nanti langkah selanjutnya baru kita konfigurasi untuk name server dan lain-lain sesuai dengan video yang tulisan yang di sini. Nah, untuk aktivasi di video ini karena sudah terlanjur saya aktivasi nggak kelihatan stepnya, tapi intinya mengikuti cara yang ini tadi yang saya jelaskan. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.